Oke guys, kita bahas tentang kasus si Heinz. Yang pertama, kalau kalian jadi Heinz, apakah kalian akan mencuri obat itu? Kalau gue sih jujur bakal nyuri, soalnya itu nyawa istri istri sendiri gitu loh. Kalau gue sih kemungkinan gak bakal nyuri. Gue bakal coba cari cara lain dulu, kayak cari donasi atau bantuan sosial. ke Kalau gue bakal nyuri situasinya udah darurat banget, nyawa orang lagi dipertaruhkan. Gue agak ragu sih. Gue ngerti alasannya. Tapi nyuri itu tetap salah. Gue bakal coba dulu atau cari bantuan dulu. Kalau gue kemungkinan bakal nyuri juga. Dalam kondisi orang yang sayang sekarat, pasti kita bakal bernekat lah. Gue juga condong bakal nyuri sih. Kadang keadaan mendesak bikin kita harus milih antara hukum sama kemanusiaan. Kalau gue sih kemungkinan gak bakal nyuri. Gue takut konsekuensi hukumnya dan mikir masih ada cara lain. Kalau gue kemungkinan bakal nyuri, soalnya nyawa manusia itu nggak tergantikan. Nah, oke oke oke. Nah, lanjut. Nah, yang untuk yang kedua, kenapa kalian mencuri atau kenapa kalian mencuri atau nggak mencuri? Nah, alasan gue nyuri karena situasinya tuh udah mentok dan gue tuh pengen ngelamatin orang yang gue sayang ibaratnya gitu. Kalau alasan gue nggak nyuri sih, soalnya menurut gue tujuan baik nggak harus lewat cara yang salah. Gue percaya masih bisa ada solusi. Gue nyuri karena menurut gue nyawa manusia lebih penting daripada aturan dalam kondisi darurat. Gue nggak langsung nyuri. Karena gue mikir dampak juga ke orang lain. Terutama buat si Thomas. Gue juga nyuri faktor kemanusiaan dan rasa sayang gue sih. Ya udah gitu kalau gue sih. Gue nyuri karena keadaan mendesak bisa bikin hukum jadi bukan prioritas utama. Gue gak nyuri gara-gara gue percaya hukum tetap harus dihormati. Gue nyuri karena menurut gue menyelamatkan nyawa itu hal yang paling utama. Oke, nah yang ketiga, kalau kalian nih mencuri dan ditangkap polisi, nah itu apakah kalian bersedia di penjara dan kenapa? Kalau gue siap di penjara karena gue sadar gue melanggar hukum, tapi ini ngelakuin demi istri gue gitu. Kalau gue nyuri sampai ketangkep, gue juga harus siap menerima hukuman itu sendiri. Kayak itu konsekuensi dari keputusan yang gue ambil. Gue siap di penjara karena dari awal gue udah tahu risikonya. Gue juga bakal tanggung jawab kalau tangkap. Walaupun gue berharap hakim bisa ngatur situasinya gimana. Ya gue sih kalau di penjara ya udah mau gimana. Karena tujuan gue sadar tindakan gue juga salah. Kalau kalian gimana? Ya ya Ripe. Net lanjut net. Kalau Ya gue udah, nyuri dan ketangkep ya gue harus siap di penjara karena itu resiko dan keputusan gue. kalau menurut Mas Ilham, Gue siap nerima hukuman karena gue sadar gue tetap melanggar hukum. Oke, nah ini yang paling terakhir. Kalau orang yang kalian tolong itu orang asing nih misal, kalian tetap akan mencuri nggak? Terus alasannya kenapa? Kalau gue mungkin masih bisa nyuri, tapi gue bakal mikir lah lebih lama dibanding kalau apa? Gue bakal lebih lama dibanding kalau buat keluarga gitu loh. Kalau orang asing, kemungkinan gue nggak bakal nyuri. Tapi gue tetap bakal coba bantu dengan cara lain. Kalau gue masih mungkin nyuri selama nyawanya benar-benar terancam. kalau orang asing sih, gue kemungkinan bisa nggak bakal nyuri. Karena hubungan emosional beda. Oh, kalau gue sih mungkin bantu. Tapi mungkin gak senekat gue sama keluarga gue kali ya. Itu deh, pokoknya deh. Mikir bisa kan? Ya udah. Kalau menurut Mas Alif,
Mas Khalif. Ya udah lanjut ke Mbak Nedi dulu ya. Nedi ya. Kalau orang asing Coba Mbak gue Nedi. gak bakal nyuri, tapi gue tetap bakal bantu sebisa mungkin. Iya. Kalau Mas Ilham, Kalau gue masih mungkin bantu walaupun orang asing. Karena menurut gue semua nyawa sama berharganya. Cuma gue bakal lebih banyak pertimbangan sih. Respect Mas Ilham. respect. Siap. Oke, Baik. demikian rapat ini kita selesaikan. Aduh. Ya, lah. Makasih udah join.